Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Jadi seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part ke-36 dari manhwa Ranked Raccoon Remake ini. Karena pasti kalian sudah tidak sabar untuk lanjutannya. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, untuk kalian yang suka nonton gameplay yang gua pernah mainin, bisa cek replaynya di playlist gua atau klik tautan yang muncul di atas supaya gua bisa terus buat video baru. Maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video baru gua. Oke, kalau gitu jangan lama-lama lagi. Mari kita mulai ke alur cerita part ke-36. Selanjutnya, Ali Boss bertemu dengan salah satu player yang mengaku sebagai penggemar beratnya. Player tersebut memberitahu bahwa ia adalah seorang rare dark mage dan bekerja untuk faksi baru. Tak hanya itu, ia juga memberitahu bahwa saat quest muncul, dia menyadari bahwa player yang ada di sana merupakan para pemberontak. Namun Alibos tak percaya begitu saja dan merasa ini agak mencurigakan karena mereka yang mencoba menghubunginya terlebih dahulu untuk memberitahu jika mereka mempunyai informasi mengenai skenario utama. Kemudian player itu memberikan tawaran untuk memberitahu nama grup sekaligus nama pemimpinnya. Grup tersebut dipanggil Alkil dan mempunyai pemimpin yang bernama Edward. Setelah memberitahukan informasi ini, player tersebut langsung menagih janji Alibos untuk mau berteman dengannya. Tapi sebenarnya Alibos merasa ia tak pernah berjanji dengannya dari awal. Ia pun menolak tawaran pertemanan itu dengan alasan jika ia tidak bisa berteman dengan orang yang baru ia kenal. Player tersebut perlahan membuka tudungnya dan berkata jika sebenarnya mereka sudah saling kenal. Namun, Alibos tetap tidak mengenalnya, bahkan setelah gadis itu memperlihatkan wajah cantiknya. Gadis itu pun tampak kesal karena Alibos memilih pergi dan bahkan tidak mengenalinya. Ia pun menyebut dirinya sebagai Sunny yang merupakan reporter nomor satu tak terkalahkan di streaming New World saat ini. Alibos pun akhirnya ingat bahwa Sunny merupakan reporter yang memiliki informasi akurat. Bahkan para komunitas streaming menyebut dirinya adalah berita jam 9 berkat beritanya terkininya. Jadi selama ini ia terpaksa hiatus dari konten streaming karena ia ditangkap oleh para pemberontak. Ali Bos pun menanyakan kepada ia tak mencoba menghubungi Quincy. Hani pun sebenarnya sudah berusaha untuk menghubunginya. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena hal ini bukanlah sebuah bug. Melihat hal ini, Ali Bos pun merasa jika informasi yang Sani berikan dapat ia percaya dan bisa memanfaatkan keadaan saat ini. Ali Bos langsung memberikan penawaran kepada Sani. Jika skenario utama ini telah selesai, ia akan mengajak Sani untuk membuat konten kolaborasi bersama. Karena jika ia mempunyai informasi dari orang dalam, maka ia pun akan menjadi player yang terdepan. Mereka pun akhirnya saling berteman. Tapi sepertinya yang mempunyai niat terselubung bukanlah hanya Alibos saja. Tapi Sani juga memanfaatkan hal ini untuk menambah viewers streamingnya jika suatu saat nanti mereka melakukan live kolaborasi. Selanjutnya kembali ke markas. Alibos melapor kepada pemimpin pasukan bahwa ia sudah membunuh 47 monster. Garon pun memuji Alibos karena ia bisa melakukan hal ini sendirian tanpa bantuan yang lain dalam waktu yang singkat. Garon juga menyuruh Alibos untuk kembali memburu dan membunuh beberapa monster lagi. Karena semakin mereka mengurangi kekuatan tempur musuh, maka ini akan menjadi langkah yang baik untuk mereka. Mendengar hal ini, Alibos pun merasa ini merupakan pola RPG pasaran karena ia harus mengulangi quest yang sama jika belum memenuhi persyaratan lengkap. Tapi ia juga tak boleh lengah karena biasanya dalam quest seperti ini akan ada pola yang tersembunyi. Kemudian Alibos memberitahukan informasi yang ia dapat dari Sani tadi ke Garon, bahwa ia sudah mengetahui siapa nama grup sekaligus pemimpin pemberontak. Mereka adalah grup dari Alkil dan nama pemimpinnya adalah Edward. Garon pun terkejut karena Alibos sudah mengetahui hal ini. Jadi ia pun akhirnya juga menceritakan kebenaran yang terjadi kepada Alibos. Jadi semua orang berpikir jika pemberontakan yang terjadi akhir-akhir ini adalah akibat dari para Dark Mage.
Tapi sebenarnya di balik semua hal ini terdapat sebuah konspirasi besar. Seperti yang mereka tahu bahwa pemberontak ini adalah dari Akil, yang tidak lain adalah adik dari Yang Mulia, sekaligus mantan pangeran kedua, yakni Edward. Ali pun tampak bingung dan bertanya apa yang harus ia lakukan saat ini. Garon pun menyuruhnya untuk menunggu hingga mereka bisa menyaring informasi lebih banyak dari yang mereka dapatkan saat ini. Karena dari awal Ali Boslah yang ditugaskan untuk membasmi para pemberontak sesuai dengan perintah Kaisar. Jadi ia tidak bisa memenuhi standar keinginan Garon. Maka Garon akan menggantinya dengan player lain. Dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka mereka akan melakukan penyerangan kurang lebih dalam waktu sebulan lagi. Mendengar hal ini, Ali Bos harus menaikkan levelnya menjadi level 35, yang berarti ia harus naik level dalam 1 hari selama 1 bulan. Garon lalu menawarkan sesuatu kepada Ali Bos jika ia bersedia membantu dirinya. Bahkan jika ia berhasil, maka ini juga akan berguna bagi Ali Bos. Tentu saja Ali Bos menyetujui karena dia juga bisa mendapatkan XP yang besar karena hal ini. Jadi misi tambahan Ali ialah untuk menemui Survet, sang Akmage, sesuai lokasi yang telah ia tandai di peta ini. Tugasnya pun sangat mudah. Ali hanya perlu memberikan informasi yang ia dapat tadi kepada Survet dan mengirimkan beberapa balasan apa yang ia berikan. Ali pun sangat senang karena ini ia mendapatkan misi yang sangat mudah. Jadi ia langsung berniat untuk menemui Survet secepatnya. Namun sebelum ia pergi, Garon lalu memberitahunya suatu hal, karena meskipun tampaknya misi ini mudah, tapi ia tak boleh meremehkannya, karena pasti akan ada kesulitan juga. Namun sepertinya hal ini sudah terlambat, karena Ali Bos kini sudah sampai di lokasi kita tadi. Dia pun tercengang karena lokasi di peta ini adalah sebuah kelas yang merupakan akademi paling bergengsi di Kaisaran Luos, yakni Akademi Lae. Seperti yang diinformasikan, Lae ini dibagi menjadi 10 level. Jadi ya bisa melanjutkan selevel berikutnya jika sudah menyelesaikan level saat ini. Dan kini Ali Bos sudah berada di level pertama, yang mengharuskan para player untuk melalui tes dasar tentang Kekaisaran Luos. Jadi Ali Bos hanya perlu membaca buku yang di atas meja dan kemudian mengikuti ujiannya yang hanya diberikan waktu selama 30 menit. Ali Bos pun panik karena ia harus ikut ujian di dalam game dan sekarang ia harus membaca sejarah Kekaisaran Luos. Dalam buku yang ia baca, Kekaisaran Luos merupakan kekaisaran yang ada satu-satunya di benua ini. Luos didirikan oleh kekaisaran pertama yang bernama Akan. Kemudian, berbeda dari zaman ini, era saat itu adalah periode di mana monster dan spesies humanoid memiliki kekuatan yang besar. Kaisar Akan pun memperjuangkan kebebasan umat manusia, sedangkan Lute, sang Akmage, beranggapan jika Kaisar akan dapat menyebutkan benua ini karena ia merupakan giant dan bukanlah manusia. Hal ini karena menurutnya jika seluruh keluarga kerajaan memiliki badan yang kuat dan besar, tapi karena klan manusia tertentu dapat memiliki trait yang berbeda, maka teori dapat memudar dengan samar-samar. Setelah itu, teritori Kekaisaran Luos dapat menyebar hingga ke setengah benua, dan sisanya dimiliki oleh spesies humanoid dan monster. Selain itu, ada banyak ras yang dimiliki oleh spesies humanoid, yaitu lycanthrope, elf, orc, dan dwarf. Dan di antara mereka yang paling bertentangan dengan humanoid adalah lycanthrope dan elf. Setelah 30 menit, akhirnya Ali Bos pun selesai membaca seluruh isi buku. Dan sekarang ia langsung dihadapkan oleh ujian tertulis di sebuah prasasti batu. Ali Bos pun mendapatkan 5 pertanyaan yang semuanya bisa ia jawab dengan cara menulis di atas batu menggunakan jarinya. Dan tanpa ia sadari, sebenarnya sudah ada pena khusus di sampingnya. Ali Bos pun akhirnya lulus dalam tes kali ini dan langsung mendapatkan kenaikan XP serta bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Ali Bos lalu membuka portal untuk masuk ke level 2. Namun ia merasa aneh karena level keduanya kembali ke kelas tadi. Tak hanya itu, yang lebih mengejutkan adalah adanya kehadiran Duke Lebron di kelas. Karena hal ini
Mereka pun saling menanyakan apa yang sedang terjadi saat ini. Duke LeBron pun menanyakan kepada Ali Boss yang ada di sini dan bukanlah di Ragged Mountain. Ali Boss menceritakan jika ia disuruh Garon untuk bertemu dengan Surfen. Ternyata Garon mengirim Ali Boss ke sini karena ia melewati ujian di level-level awal. Apalagi setiap masuk ke sini, buku yang mereka baca akan selalu berubah. Kemudian Duke LeBron mengajaknya langsung untuk bertemu dengan Surfen dibanding menggunakan kemampuannya sendiri. Duke LeBron juga menambahkan jika kelas ini memiliki artefak kuno, dan jika keberuntung ia juga bisa mendapatkan potion berupa elixir. Mendengar hal ini, Ali Boss pun memutuskan untuk tetap berdiri di sini dan menyelesaikan dungeon ini, dan menyuruh masternya pergi terlebih dahulu. Singkat cerita, Ali Boss pun dengan mudah menyelesaikan ujian level 2 dan kini melanjutkan ke level berikutnya yang ada di sebuah laboratorium. Jadi di level ini akan ada pengujian mengenai magic. Ia diberikan waktu 60 menit dan hanya memasukkan 3 energi magic ke dalam kelereng yang berbeda. Ali Boss pun teringat saat ia mengikuti event Battle Royale saat itu. Ia pun berhasil melewati ujian kali ini dengan mudah, karena sebelumnya ia yang mencetak rekor baru saat event itu. Sementara itu di sisi lain, Surfen tampak terkejut akan kemampuan Ali Boss. Terlebih lagi, ia juga murid dari Duke LeBron. Surfen juga semakin kesal karena Duke LeBron duduk di kursinya dan menanyakan apakah memang benar muridnya dari seorang petualang atau player NPC. Apalagi baru kali ini ia melihat seorang player yang melewati ujian level 1 dan level 2 menggunakan jarinya. Padahal di sana sudah disediakan pulpen besi dengan servant spell. Rupanya Duke LeBron juga melakukan hal yang sama seperti Ali Boss. Jadi tak heran jika guru dan murid ini memiliki kesamaan. Dan sekarang Surfen juga semakin terkejut karena Ali Boss sudah melewati level ujian ketiga, bahkan muridnya sendiri Mason belum bisa melewatinya. Kembali ke Ali Boss, ini ia sangat senang karena berhasil mendapatkan kenaikan XP serta skill magic yang ia miliki bertambah setiap ranknya karena berhasil melewati ujian ini. Jadi ia pun semakin bertekad untuk menyelesaikan dungeon ini dan tak peduli dengan bahaya yang di depannya. Ali Boss pun dengan cepat menyelesaikan level demi level di dungeon ini, mulai dari pertarungan pedang bersama boneka Swordman, adu panco, kecepatan fisik, hingga menyelam. Dan karena hal ini ia berhasil naik ke level 144 atau lebih tepatnya naik 4 level dalam sehari. Ia kemudian melanjutkan ujian level 8 yang mengharuskan dirinya mengikuti sebuah tes mengenai ancaman tersembunyi dari ras humanoid di dalam kekaisaran. Jadi ia harus melawan Dakan yang merupakan makhluk panggilan kali ini. Untuk diketahui, makhluk panggilan ini merupakan chimera yang dibuat berdasarkan ingatan dari murid Lear. Ali Boss pun berharap jika Dakan yang di depannya bukanlah sosok yang asli. Pertarungan pun dimulai. Ali Boss segera memanggil Tangi yang terkejut. Ia sudah berada di sebuah tempat asing. Ali Boss pun memutuskan membawa Tangi, namun ia tak mengajaknya bertempur dan hanya menginginkan bab darinya. Tapi Tangi malah membuatnya kesal karena hanya memberikan Spirit of Bear dan Forest Blessing. Ali Boss pun langsung berjalan ke depan dan mengingat kembali jika sebenarnya hanya Dakanlah yang bisa mengalahkannya selama ini. Jadi ia bertekad untuk menjadikan Dakan yang ada di depannya sebagai bahan latihan untuk memulai pertarungan. Oke man-maners, kali ini part ke-36 sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Nyalain loncengnya juga dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita komik manual lainnya. Jika man-maners ingin merequest komik mana seru untuk kita buatkan alur ceritanya, silahkan bisa komen dan berikan rekomendasi manhwa keren lainnya. Oke, sekian dulu. See you again di part selanjutnya.